Ada pondasi footplat yang kolomnya itu berada di tengah ya. Ada juga yang kolomnya berada di pinggir seperti ini ya. Jadi dia seperti sepatu. Dimana di bawahnya ini ada tapaknya pondasi footplat, kemudian ada struktur semacam kolom naik, dan posisinya ada di bawah slope, itu yang dinamakan dengan pedestal. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek rencana pembangunan rumah kos 2 lantai. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas pekerjaan yang paling bawah dulu ya. Kita mau bahas pondasi footplat atau pondasi tapak, atau masyarakat awam biasa menyebutnya dengan pondasi cakar ayam. Lokasi lahan kita kali ini lebarnya adalah 6 meter sahabat PU. Dari sudut ini menuju sudut kanan saya 6 meter. Kemudian dari sisi depan ini ke belakang itu 15 meter. Kemudian saya menentukan rencana sekat-sekat ruang di atasnya nanti seperti apa, hingga ketemulah sebuah grid struktur sahabat PU, yaitu seperti ini. Ketemulah sebuah grid struktur, dia di 3 meter, 3 meter, 3 meter, dan 3 meter. Begitu juga dengan yang sebelah sisi ini. Ya, ini juga 3 meter, 3 meter, 3 meter, dan seterusnya. Nanti rencananya di lantai 1 ini ada 8 kamar. Salah satu ukuran kamarnya adalah 3 meter itu tadi sahabat PU ya. Grid kolom sudah ketemu, dan setiap kolom-kolom struktur pasti di bawahnya terdapat pondasi footplat. Oke, ini dia. Lokasi kita kali ini cukup menjadi tantangan tersendiri ya, karena kita mau bangun rumah 2 lantai di lahan yang berair sahabat PU. Existing dari lahan kita kali ini itu penuh dengan genangan air. Saya mau menunjukkan ke sahabat PU ya. Nah, existingnya seperti ini. Bisa kita sebut juga dengan tanah rawa ya, penuh semak belukar, kemudian digenangi oleh air. Dan ada informasi dari pemerintah desa setempat atau daerah setempat sahabat PU, akan ada peninggian jalan ya. Maka kami di sini pun sekaligus melakukan perencanaan yang mana 0 lantai utama proyek kita ini itu plus 1,2 meter dari jalan utama sahabat PU. Kemudian berhubung ini di daerah Semarang tepatnya sahabat PU, dan di sini sering terjadi air rob ya, atau muka air laut sering naik ya, hingga banjir ya, seperti itu. Maka rata-rata di lokasi proyek kita ini ya, di lingkungan proyek kita ini, begitu lagi bangun rumah itu pasti ada peninggian lantai sahabat PU. Oke, dengan alasan itulah maka kami tidak menanam pondasi footplat sahabat PU ya. Pondasi footplat ini tidak kita tanam di dalam tanah. Jadi runtutannya seperti ini. Awalnya ada tanah yang rawa-rawa seperti ini ya. Kemudian kita
kita uruk dengan puing-puing bangunan seperti ini ya, puing-puing bangunan seperti ini hingga nggak kelihatan lagi airnya. Kemudian di atasnya langsung kita tumpangi dengan pondasi footplat ya. Maka di depan ini tapak bawahnya ini kelihatan ya. Sebenarnya kan secara teoritis bahwa pondasi footplat itu harus tertanam di dalam tanah ya sampai menemukan ke titik tanah terkeras sahabat PU. Namun di beberapa lokasi ya harus ada penyesuaian seperti halnya di lokasi proyek kita kali ini. Karena nanti ke depannya pondasi footplat ini juga akan tertanam ya. Ya, bisa kita lihat di sini pengurukan sudah mulai jalan sahabat PU ya. Lagian kalau kita melakukan galian ya, di lokasi tanah yang berair seperti ini ya. Ini kalau kita gali bukannya kita ketemu dengan tanah keras, namun yang kita temui adalah tanah lembek ya, semakin berlumpur gitu. Kemudian sumber air pasti akan semakin deras ya. Maka dari itu kita langsung letakkan pondasi footplat ini di atas permukaan tanah ya, sedikit ada perkerasan tadi ya dengan puing-puing. Kemudian kita cor ya, dan nanti akhirnya pondasi ini itu akan teruruk, tertanam setelah adanya pekerjaan pengurukan yang sedang kami lakukan ini sahabat PU ya. Adapun pondasi footplat yang kami terapkan di konstruksi rumah 2 lantai ini ya, ini ada sisa nih sahabat PU nih, ini nggak kepakai, ada kelebihan menghitung ya. Ini pembesiannya pakai besi diameter 12 polos ya. Dan ukuran pondasi footplatnya itu ada di 70 ya, 70 dan tebalnya di 25 cm. Kemudian kami cor hingga jadi bentuk sempurna dari konstruksi pondasi footplat sahabat PU ya. Kemudian ada pondasi footplat yang kolomnya itu berada di tengah ya. Ada juga yang kolomnya berada di pinggir seperti ini ya. Jadi dia seperti sepatu begitu ya, karena posisinya berbatasan dengan lahan tetangga sahabat PU. Oke, nah misal ini titik dari kolomnya itu ada di samping, bukan di tengah seperti ini. Pengecoran kami lakukan dengan sistem manual ya, pakai beton side mix, kita aduk sendiri sahabat PU, kita lakukan pengecoran secara bertahap. Dan ini bekas tempat pengecoran kami, ini biasa kami sebut dengan dolak ya, tempat mengaduk material beton maupun campuran semen pasir lainnya. Kemudian sahabat PU perlu ketahui yang sering saya sebut dengan pedestal ya adalah ini sahabat PU ya. Ini adalah pedestal di mana di bawahnya ini ada tapaknya pondasi footplat, kemudian ada struktur semacam kolom naik dan posisinya ada di bawah slope, itu yang dinamakan dengan pedestal. Pedestal ini pembesiannya sama dengan pembesian kolom sahabat PU ya. Yang mana di sini bisa kita lihat panjang atau tinggi dari pedestal kita ini, kita bisa langsung pakai skala bata ringan yang di samping ya. 1 2 3 4, ada 4 pasangan bata ringan ke atas berarti 80 cm, kemudian ada yang dipasang mendatar 10 cm 10 cm berarti 1 meter. 1 meter ya, pedestalnya 1 meter. 1 meter baru di atasnya terdapat pembesian slope sahabat PU. Baik, saya pikir cukup dulu untuk konten kali ini ya, bahasan mengenai pondasi footplat rencana pembangunan rumah kos 2 lantai sahabat PU. Semoga menginspirasi semangat membangun sahabat PU.